Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 8 September 2022. Gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, lanjutkan 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja sangat menghormati Maria sebagai wanita yang punya peran besar di dalam karya keselamatan Allah. Gereja mengajarkan bahwa setelah kejatuhan manusia, Allah menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itulah Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Perempuan itu adalah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Maria telah ditentukan Allah sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu ia suci sejak lahirnya dan diperkandungkan tanpa noda dosa asal. Dalam konteks pengakuan iman inilah gereja perlu menentukan suatu hari khusus untuk merayakan kelahiran Maria.
Dan hari istimewa itu adalah hari ini, 8 September. Saudaraku terkasih, pada pesta kelahiran Maria ini kita diteguhkan bahwa kelahiran Maria dikehendaki oleh Allah. Karena itu rencana Allah, maka Maria menduduki tempat yang penting dan dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karena itu kita perlu mensyukuri hari kelahiran Maria ini. Pesta ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kelahiran kita masing-masing. Kita bersyukur karena Allah juga memberikan kehidupan kepada kita. Saya percaya Allah punya cara dan kehendak, punya rencana tersendiri untuk kelahiran kita masing-masing. Tinggal sekarang tugas kita adalah mengisi kehidupan kita menjadi berkat bagi diri kita, tapi juga bagi sesama yang lain. Saudaraku terkasih, pada pesta kelahiran Maria, saya ingin mengajak kita semua, tidak hanya bersyukur karena pesta kelahiran Maria, tapi kita ingin menimba semangat Maria untuk menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang berserah diri pada Tuhan, pribadi yang selalu menggantungkan hidup kepada Tuhan, pribadi yang taat pada apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi yang semakin rendah hati dalam kehidupan ini, baik dalam tutur kata kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam relasi kita dengan siapapun juga, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Dan saya percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk setiap kehidupan kita. Dan cara Tuhan itu indah. Dan semoga semangat Maria menjadi semangat kita. Kita syukuri semuanya ini. Dan mari kita jadikan hidup kita berkat bagi yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.